Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan sinyal positif bagi para pemain muda termasuk Marcelino Ferdinand. Dalam wawancaranya dengan Oxford Mail, Rowett menegaskan bahwa klub akan membuka 4 slot dalam skuad utama musim depan khusus untuk pemain muda. Ia ingin menciptakan sistem yang lebih efisien, di mana pemain muda mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain ketimbang mengandalkan pemain senior yang sering hanya mengisi bangku cadangan. Menurutnya, kehadiran pemain muda akan lebih menguntungkan karena mereka bisa berkembang sambil berlatih bersama tim utama setiap hari. Rowett juga menyoroti pentingnya pembinaan jangka panjang dan rotasi skuad yang sehat. Ia menyebutkan bahwa para pemain muda yang berlatih bersama tim utama bisa langsung masuk skuad saat terjadi krisis cedera. Hal ini memberi sinyal bahwa para pemain akademi maupun mereka yang tengah dipinjamkan akan mendapat perhatian lebih pada musim 2025 hingga 2026. Baginya, situasi ini lebih ideal dibanding mempertahankan pemain senior yang minim kontribusi dan tidak bahagia karena jarang bermain. 4 slot itu akan digunakan untuk menampung pemain yang bisa bermain fleksibel di level senior dan U23. Situasi ini menjadi angin segar bagi Marcelino Ferdinand. Gelandang muda asal Indonesia itu masih berusia 20 tahun dan memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama Oxford United. Penampilan debutnya di pertandingan terakhir Championship musim ini kontra Swansea menjadi bukti bahwa Marcelino mulai masuk dalam radar pelatih. Ia tampil selama 13 menit, menggantikan oleh Romeni, striker utama timnas Indonesia yang juga bermain untuk Oxford United. Meski hanya sebentar, menit bermain itu penting untuk mengawali langkah besar ke musim berikutnya. Melihat visi Rowett untuk memberi tempat bagi pemain muda, Marcelino memiliki peluang besar untuk masuk skuad utama secara reguler. Konsistensi dalam latihan dan kesiapan saat mendapat menit bermain akan jadi kunci. Ong Kim Sue menyambut positif rencana laga persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Wacana pertandingan ini muncul dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan duel klasik ini digelar pada jendela FIFA Matchday September 2025. Meski laga hanya bertajuk uji coba, Ong Kim Sue menilai pertandingan ini akan berlangsung panas dan penuh gengsi. Ia menyebut bahwa rivalitas kedua negara tak pernah surut, bahkan meski sudah lama tidak bertemu di lapangan. Timnas Indonesia terakhir kali menghadapi Malaysia pada Piala AFF 2021 dengan kemenangan telak 4-1. Kini, skuad Garuda tengah fokus menatap 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Jika lolos ke putaran keempat, Indonesia akan kembali berlaga pada Oktober 2025. Di sela waktu tersebut, PSSI memanfaatkan jeda FIFA Matchday September untuk mengadakan uji coba, termasuk menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Ong Kim Sue menilai pertandingan Indonesia versus Malaysia, meski sekadar uji coba, akan terasa seperti laga kompetitif resmi. Ia meyakini kedua tim akan tampil serius karena tekanan rivalitas dan antusiasme suporter. Bahkan menurutnya, atmosfer pertandingan ini bisa menyerupai kualifikasi Piala Dunia. Ia mengingatkan bahwa pemain dari kedua tim saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa kepelatihannya dulu, dengan Indonesia kini memiliki banyak pemain naturalisasi. Namun, hal itu tak mengurangi tensi pertandingan yang tetap tinggi di mata publik. Menurut Ong, pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi kedua tim sebagai ajang persiapan sebelum menjalani laga kompetitif sesungguhnya. Ia menyoroti bahwa laga ini bukan sekadar soal taktik dan skor, tapi juga syarat makna emosional bagi para pendukung. Jika laga ini benar-benar terwujud, maka bukan hanya pelatih dan pemain, tapi juga jutaan supporter dari kedua negara akan menyambutnya dengan antusias luar biasa. Penampilan gemilang Kelvin Verdong bersama NEC Nijmegen kembali menarik perhatian, terutama saat dipercaya menjadi kapten dalam laga penting melawan Ajax Amsterdam. Bertandang ke Amsterdam Arena pada lanjutan Eredivisie, NEC tampil solid dan disiplin. Mengusung strategi bertahan sambil menunggu celah dari tim tuan rumah, mereka sukses mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan 3-0 ini menjadi sejarah baru bagi Nijmegen karena baru pertama kali mereka menang dengan skor sebesar itu di kandang Ajax. Dalam laga ini, Kelvin Verdong tampil sebagai sosok penting di lini belakang. Ditunjuk menjadi kapten setelah absennya Nuitin dan Proper, Verdong menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bermain di posisi bek kiri, ia sukses memenangi banyak duel langsung dan menunjukkan akurasi umpan yang tinggi. Media lokal Belanda Forza NEC memberikan rating 7 untuk penampilannya, sebuah nilai yang cukup tinggi mengingat tekanan besar bermain di markas lawan sekelas Ajax. Keberaniannya memimpin tim juga menjadi sorotan, membuktikan bahwa Verdong layak dipercaya sebagai pemain utama. Performa Verdong makin terlihat di babak kedua saat Ajax mencoba meningkatkan intensitas serangan. Ia beberapa kali menghentikan pergerakan lawan, termasuk mematikan sisi kanan Ajax yang biasanya agresif. Keberadaannya membuat sisi kiri pertahanan NEC nyaris tanpa gangguan.
Bahkan ketika sempat dilewati oleh Bertrand Traoré di babak pertama, Verdonk langsung bangkit dan tampil lebih kuat di paruh kedua. Adaptasi cepat dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan menjadi keunggulan tersendiri yang diakui media Belanda. Penampilan solid ini sekaligus jadi bukti kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Di usia 28 tahun, Verdonk tidak hanya memberi kontribusi teknis, tapi juga kepemimpinan yang kuat di lapangan. Tahukah kamu bahwa beberapa pemain timnas Indonesia kini dipercaya sebagai kapten di klub mereka masing-masing? Total ada 9 pemain Garuda yang mendapat kehormatan ini, bahkan 6 diantaranya berkiprah di luar negeri. Jordi Amat misalnya, menjadi salah satu kapten di klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim meski hanya sebagai wakil. Begitu juga Jai Idzes, bek andalan timnas ini resmi menjadi kapten Venezia FC sejak Februari 2025 setelah kepergian Joel Pohjan Palo. Bahkan sejak September 2024, Idzes juga dipercaya sebagai kapten utama timnas Indonesia. Justin Hubner juga tidak kalah menarik. Ia menjadi kapten tim U21 Wolverhampton sejak 2024, setelah sebelumnya menjadi wakil kapten. Meskipun sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka, begitu kembali ke Inggris ban kapten langsung kembali ke lengannya. Sementara Kevin Dix dan Marten Pas juga menunjukkan kualitas kepemimpinan mereka. Dix beberapa kali menjadi kapten FC Copenhagen di Liga Denmark maupun Eropa. Pas pun dipercaya mengenakan ban kapten FC Dallas dalam laga uji coba, termasuk saat laga ke-100-nya bersama klub tersebut. Nama Kelvin Verdonk mencuri perhatian saat membawa NEC Nijmegen membantai Ajax Amsterdam 0-3, dengan dirinya sebagai kapten tim di Johan Cruyff Arena. Meski bukan kapten utama, penampilannya begitu solid dan memimpin dengan karisma tinggi. Di dalam negeri, ada Rizky Ridho yang langsung ditunjuk sebagai kapten utama Persija musim 2024-2025 menggantikan Andri Tani. Di usianya yang masih 23 tahun, ia menunjukkan kematangan luar biasa. Sementara itu Hernando Ari dan Ricky Kambuaya meski bukan kapten utama, tetap dipercaya mengenakan ban kapten dalam beberapa pertandingan penting. Hernando memimpin Persebaya dalam 3 laga terakhir meski hasilnya belum maksimal. Sedangkan Ricky Kambuaya tampil sebagai kapten Dewa United dalam 5 pertandingan musim ini saat Risto Mitrevski absen. Elkan Bagot terlihat berada di Bali menjelang pemusatan latihan timnas Indonesia yang dijadwalkan mulai 26 Mei 2025. Meski belum ada konfirmasi resmi apakah kehadirannya di Pulau Dewata untuk bergabung dengan timnas atau sekadar berlibur, kemunculannya menarik perhatian publik. Salah satu akun Instagram membagikan momen foto bersama Bagot sambil menggendong anak kecil. Keberadaan Elkan di Bali menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan bergabung dengan TC Timnas, apalagi 2 bek utama Kevin Dix dan Dean James sedang mengalami cedera. Elkan sendiri sudah lama absen membela timnas Indonesia. Terakhir kali ia tampil pada 21 November 2023 saat melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, sempat muncul kabar kurang harmonis antara Elkan dan pelatih Sintayong, terutama saat Elkan menolak panggilan untuk laga playoff Olimpiade melawan Guinea karena sudah merencanakan liburan pribadi. Kini, status Elkan kembali menarik perhatian karena masa peminjamannya di Blackpool FC telah berakhir dan kontraknya bersama Ipswich Town akan habis pada Juni 2025. Situasi ini membuka peluang besar baginya untuk kembali fokus ke timnas, apalagi jadwal klub sudah selesai. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert sebelumnya ingin memanggil Elkan untuk laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu, namun ditolak karena Elkan masih fokus di klub. PSSI juga terlihat memanfaatkan suasana santai di Bali untuk merayu pemain-pemain dari luar negeri agar mau bergabung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya memberi kesempatan para pemain untuk berlibur terlebih dahulu sebelum memulai latihan. Strategi ini diharapkan membuat para pemain lebih rileks dan siap tempur jelang laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Elkan Bagot pun menjadi salah satu sosok yang paling dinanti keputusannya. Apakah akan kembali mengenakan seragam Garuda atau tetap memilih jalur berbeda? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa bangganya terhadap pencapaian timnas Indonesia yang kini sudah melampaui rekor Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Tim Garuda saat ini duduk di posisi keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 9 poin dari 8 pertandingan. Ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Poin ini bahkan sudah lebih baik dari yang pernah dicapai Thailand dan Vietnam saat mereka tampil di fase yang sama. Thailand sempat mencicipi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Mereka bergabung dalam grup maut bersama Jepang, Arab Saudi, dan Australia, namun gagal total. Dari 10 pertandingan,
Thailand hanya meraih 2 hasil imbang dan 8 kekalahan, tanpa sekalipun meraih kemenangan. Begitu pula Vietnam di edisi 2022 yang tergabung dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski mampu meraih 1 kemenangan atas Cina dan 1 imbang kontra Oman, Vietnam tetap finish sebagai juru kunci dengan 4 poin dari 10 laga. Kini Indonesia punya peluang nyata mencatat sejarah baru. Dengan 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang, poin skuad Garuda bisa terus bertambah dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kemenangan atas Irak dan hasil imbang menghadapi tim-tim besar jadi sinyal positif. Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian ini patut disyukuri oleh para pendukung. Ia menyampaikan apresiasi kepada pelatih dan pemain yang terus bekerja keras demi mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Erick juga mengajak seluruh fans sepak bola Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung, dan menjaga semangat timnas. Ia menekankan pentingnya menjaga mimpi dan kebersamaan, serta memberi ruang bagi ofisial dan pemain bekerja secara maksimal.